Kadang gue mikir, kenapa ya orang bisa segitu gilanya pakai agama buat nutupin kejahatan gitu. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, agama itu kan datang buat nolong manusia kan, bukan buat nindas. Tapi sekarang banyak banget loh orang yang kelakuannya jauh dari ajaran, tapi gayanya paling berhak bicara atas nama Tuhan. Lucunya, makin gede dosanya, itu makin tebal jubahnya, makin sering nyakitin orang, makin sering ngutip ayat, seolah-olah dengan nyebut nama Tuhan, semua salah bisa dimaafkan. Bahkan kadang bukan dimaafkan, tapi dihalalkan. Kocak emang. Ada orang yang suka pamer ibadah, tapi mulutnya kayak pisau, suka ngegas, ngejatuhin orang lain, ngatur hidup orang, dan selalu merasa paling benar. Setiap ketemu orang, beda dikit langsung dibilang sesat. Setiap orang punya pendapat lain, langsung disuruh tobat, seolah dia punya koneksi langsung ke surga gitu. Dan semua orang harus ikut jalur yang dia pilih. Padahal siapa sih kita ini sampai merasa paling ngerti Tuhan gitu. Dan yang bikin miris, penyimpangan agama tuh kadang nggak terlihat kayak kesalahan. Justru karena dibungkus dalil, diselimutin ayat, dan dijual atas nama moral. Orang yang malah nggak sadar sedang dijajah pikirannya. Misalnya gini, ada anak kecil yang dipaksa ikut kegiatan keagamaan, bukan karena dia ngerti atau mau, tapi karena udah jadi alat buah agenda tertentu. Dikasih baju putih-putih, disuruh hafal doa, terus dijadikan simbol kesolehan komunitas. Padahal di balik layar, hidup mereka nggak pernah benar-benar disentuh, cuma dijadikan bahan foto buat cari simpati dan dana. Atau yang lebih parah, mereka yang sok suci tapi justru paling rakus, yang suka ngatur hidup orang, tapi di balik layar kelakuannya bejat. Ada yang jadi panutan spiritual, tapi malah manfaatin muridnya. Ada yang ngaku ustadz, pendeta, biksu, pemuka, apapun sebutannya, tapi hidupnya kayak predator berbaju putih. Dan anehnya, makin tinggi simbol agamanya, makin sulit untuk disentuh. Masyarakat jadi takut ngoreksi, takut dikira menghina, padahal yang dihina bukan agamanya, tapi perilaku manusianya gitu. Kadang kita tuh terlalu cepat tersinggung kalau ada orang kritik agama, tapi kita lupa untuk marah saat agama dijadiin alat penindasan. Kita teriak, jangan menghina kepercayaan, tapi diem aja waktu orang tertindas pakai ayat. Kita sibuk jaga simbol, tapi lupa jaga nilai. Agama kalau cuma jadi seragam, gampang banget disalahgunakan. Cuma butuh 1-2 ayat atau 2 kutipan, terus boom, orang bisa dikendaliin, nggak pakai mikir, asal nurut gitu. Dan ketika udah terlalu lama hidup dalam rasa takut dosa, takut neraka, takut nggak sesuai norma, kita jadi lupa gimana caranya berpikir gitu. Kritik dikira benci, tanya dikira murtad, beda pandangan dikira ancaman. Padahal bukankah justru dengan berpikir kita bisa lebih dekat dengan makna sejati ajaran Tuhan kan? Sayangnya banyak yang lebih nyaman jadi pengikut daripada mencari kebenaran. Karena ya itu tadi, jadi pengikut tinggal ikut, nggak perlu ribet mikir, tinggal tunduk. Dan para penanggung agama suka banget sama yang kayak gitu. Ya perbudakan banget sih ini. Karena selama umatnya dia, mereka bisa terus jadi wakil Tuhan, versi yang mereka ciptakan sendiri. Gokil nggak tuh masyarakat kita? Padahal kalau kita jujur, Tuhan tuh nggak butuh diwakili. Tuhan nggak butuh dibela pakai kekerasan, kebencian, dan manipulasi. Yang butuh pembelaan tuh manusia dari sesama manusia yang ngaku-ngaku suci tapi kelakuannya busuk banget. Agama itu seharusnya bikin hati lembut, bukan tajam, dan bikin kita sadar diri, bukan merasa lebih tinggi. Tapi kenyataannya banyak orang yang makin taat secara ritual tapi makin keras secara perilaku. Nggak ada ruang untuk tanya, nggak ada tempat untuk beda. Yang ada cuma satu jalan, dan kalau kamu belok sedikit, kamu bisa diusir. Dan yang paling sedih itu banyak yang akhirnya pergi bukan dari Tuhan, tapi dari manusia-manusia yang merasa berhak bicara atas namanya. Mereka lelah ditakut-takuti, lelah dihakimi, lelah dipaksa tunduk. Padahal hati mereka cuma pengen satu hal, yaitu tenang aja gitu. Agama tuh bukan lomba siapa yang paling suci, bukan kompetisi siapa yang paling hafal, bukan panggung buat tunjukin siapa yang paling sering ceramah. Agama itu soal relasi, soal cinta, soal memperbaiki diri, bukan mempermalukan orang lain. So, kalau ada orang yang kelakuannya nyakitin, tapi dia pakai nama Tuhan, kita harus berani bilang, itu bukan jalan Tuhan. Kalau ada yang pakai ayat buat nyudutin orang, buat ngontrol pikiran, buat ngancam, buat menindas, kita
harus sadar, bukan itu tujuan ajaran. Karena Tuhan gak pernah butuh topeng, dan kebenaran gak akan tumbuh di tanah yang disiram kebencian. Dan kamu kalau suatu hari ngerasa lelah dengan semua kemunafikan yang dibungkus religiusitas, ingat, kamu gak sendiri bro. Banyak yang merasa sama kok. Banyak yang masih ingin beriman tapi takut jatuh ke lubang manipulasi lagi. Banyak yang masih percaya pada Tuhan tapi trauma dengan wakilnya. Kita tuh harus belajar membedakan mana cahaya, mana bayangan, mana yang membawa ketenangan dan mana yang membawa kepatuhan buta. Kadang bentuk keimanan tertinggi itu bukan ikut semua perintah, tapi berani berkata, tunggu dulu, ini bener nggak sih? Jadi jangan ditelan bulat-bulat ya guys. Karena iman sejati bukan soal takut dihukum, tapi soal keberanian untuk mencari kebenaran. Bahkan ketika yang menghalangi jalan itu adalah mereka yang mengaku paling dekat dengan Tuhan. So gimana nih menurut kalian?